Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Bima Satria. Kali ini aku akan membahas salah satu materi pelajaran sejarah yang ada di kelas 10 SMA, yang judulnya adalah Awal Kehidupan Manusia pada Masa Berburu dan Mengumpulkan Makanan. Tahukah kalian bagaimana manusia pada zaman praaksara berburu dan mengumpulkan makanan? Kehidupan masyarakat pada zaman praaksara dalam berburu dan mengumpulkan makanan ini sangatlah sederhana. Kehidupan mereka tak ubah seperti kelompok hewan karena bergantung pada apa yang disediakan oleh alam. Pada masa itu, manusia di zaman praaksara hidup di alam bebas seperti di hutan, tepi-tepi sungai, goa, dan lembah. Keadaan berburu mereka pun masih belum stabil dan sangat liar. Pada masa ini, mereka cenderung berjalan menyusuri tepi-tepi pantai, dan pada masa selanjutnya lah baru mereka menciptakan perahu. Pada masa itu, sering disebut juga dengan masa food gathering. Ada beberapa aspek dalam kehidupan awal manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang pertama adalah kepercayaan. Yang pertama adalah aspek kepercayaan. Kepercayaan masyarakat masa ini bisa diwujudkan dengan berbagai kegiatan upacara tradisi penguburan mayat serta meyakini benda-benda yang mempunyai kekuatannya tersendiri. Masyarakat pada masa ini mempercayai 3 kepercayaan, yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Yang pertama ada animisme. Animisme merupakan kepercayaan masyarakat terhadap benda yang dianggap memiliki roh atau jiwa. Contohnya seperti pohon, batu, sungai, gunung, dan sebagainya. Yang kedua ada dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Mereka percaya terhadap kekuatan goib dan kekuatan itu dapat menolong mereka. Kekuatan goib itu terdapat di dalam benda-benda seperti keris, patung, gunung, pohon besar, dan sebagainya. Untuk mendapatkan pertolongan kekuatan goib tersebut, mereka melakukan upacara pemberian sesaji atau ritual lainnya. Dan yang terakhir ada totemisme. Totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Hewan yang dianggap suci antara lain adalah sapi, ular, dan harimau. Pada aspek sosial, masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan telah mengenal kehidupan kelompok. Jumlah anggota dalam setiap kelompok sekitar 10-15 orang. Mereka selalu hidup berpindah-pindah, hubungan antar anggota kelompok sangatlah erat. Mereka bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mempertahankan hidup mereka. Masing-masing kelompok memiliki pemimpin dan mereka menghormati pemimpin mereka masing-masing. Ciri-ciri dari kehidupan sosial masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah yang pertama, belum mengenal cocok tanam dan hidup berburu dan meramu. Pada masa ini, manusia belum bisa bercocok tanam. Manusia hanya mendapatkan makanan dengan berburu atau mengumpulkan makanan dalam cara meramu. Ini misalnya terlihat dari sisa-sisa kerang dan hewan laut di pantai dari sisa makanan manusia purba yang disebut Jokemodinger. Yang kedua ada manusia masih hidup secara nomaden, artinya berpindah-pindah dalam kelompok kecil. Manusia pada masa ini mendapatkan makanan dengan mengumpulkan buah liar atau kerang pantai. Karena itu, manusia harus hidup nomaden atau berpindah-pindah. Kondisi ini disebabkan karena manusia harus mengikuti binatang buruan yang merupakan sumber makanan utama mereka dan hidup dalam kelompok kecil. Bila sumber makanan habis, manusia harus berpindah ke tempat yang baru.
Tempat tinggal manusia saat itu memanfaatkan gua-gua alami atau membangun tenda sederhana dari patahan ranting pepohonan. Dan yang ketiga belum ada pembagian kerja dan stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Dalam kelompok ini belum ada sistem sosial yang kompleks. Pada masa itu, semua manusia masih hidup sebagai pemburu atau pengumpul makanan, dan belum ada pembatasan antara pemimpin serta pekerja yang khusus membuat produk tertentu. Ini berbeda dengan yang akan terlihat pada masa setelah tahap ini, di mana manusia hidup dalam desa-desa dan mulai berbentuklah stratifikasi antara kalangan atas dan bawah. Munculnya pemimpin dalam masyarakat, dan adanya kelompok pekerja yang khusus melakukan profesi tertentu seperti perajin dan pedagang. Dan yang keempat adalah alat yang digunakan merupakan peralatan batu yang besar dan kasar. Masyarakat menggunakan alat batu dan kasar seperti kapak batu. Alat batu ini digunakan untuk berburu, mengolah makanan, membuat pakaian, dan membuat api. Alat batu ini dibuat dengan menggunakan batuan menjadi tajam. Alat batu ini misalnya adalah kapak genggam. Kapak genggam dibuat dari batu yang ditimbukkan dengan batuan lain sehingga menghasilkan sisi yang tajam. Kapak genggam terbentuk kasar dan digunakan dengan digenggam di tangan. Ini berbeda dengan kapak lonjong dari zaman bercocok tanam pada masa Neolitikum yang lebih maju, berbentuk halus dan dapat digunakan dengan diikat pada batang kayunya. Pada aspek budaya, yang pertama adalah dengan peralatan yang masih sangat sederhana. Mula-mula bisa membuat rakit, lama-kelamaan mereka membuat perahu. Yang kedua, mereka belum mampu membuat gerabah. Oleh karena itu, mereka belum mengenal cara memasak makanan. Salah satunya yaitu dengan cara membakar. Yang ketiga, mereka sudah mengenal perhiasan yang sangat primitif tentunya, yaitu dengan cara merangkai kulit-kulit kerang atau batu sebagai kalung. Yang keempat, untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, membuat alat-alat dari batu, tulang, dan kayu. Yang kelima, pada masa itu mereka memilih untuk tinggal di gua-gua. Dari tempat tersebut ditemukan peninggalan berupa alat-alat kehidupan yang digunakan pada masa itu, seperti kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, pahat genggam, alat serpi, dan alat-alat dari tulang. Pada aspek ekonomi, sistem perekonomian yang ada pada masyarakat masa itu adalah dengan cara barter, yaitu dengan kegiatan tukar-menukar barang, bisa dengan barang yang sama maupun barang yang berbeda. Pada masa itu juga mereka bekerja sama dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Jumlah anggota kelompok yang masih sedikit menjadi mereka dapat dengan mudah memenuhi sebagian besar kebutuhan hidupnya dari alam bebas. Saat persediaan hutan habis, mereka pindah ke daerah lainnya untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan mereka. Aspek yang terakhir adalah aspek teknologi. Teknologi masa food gathering masih sangat rendah. Hampir semua alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana, sekedar untuk membantu pekerjaan mereka. Mereka memanfaatkan waktu dengan menciptakan teknologi baru dengan memakai teknik seperti teknik tangan, teknik pukulan, teknik goresan, roda berputar, serta teknik tatap batu. Seperti itulah kiranya kehidupan awal manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Semoga pembahasan aku kali ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.